Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, tinggal seorang anak yatim bernama Dika. Ia berusia 12 tahun dan hidup sebatang kara sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, menyusul ayahnya yang lebih dulu wafat karena kecelakaan. Sejak saat itu, Dika tinggal di sebuah gubuk reyot peninggalan orang tuanya di pinggir desa dekat hutan kecil. Namun, hidup Dika tak hanya sepi, tapi juga menyakitkan. Tubuhnya kurus dan sering sakit-sakitan, kakinya sering bengkak dan batuknya tak kunjung reda. Setiap pagi, ia tetap berusaha menjual keripik singkong buatan almarhum ibunya. Meskipun tubuhnya gemetar dan napasnya sesak, tapi warga kampung justru menghina dan mencemoohnya. "Pergi sana, Dika, jangan bawa sial di warungku. Ibunya aja dulu dukun santet, pantas anaknya kayak gitu. Dasar anak kutukan, hidup aja nyusahin." Anak-anak seusianya juga tak mau bermain dengannya. Mereka sering melempar batu ke arah Dika saat dia lewat. Hanya satu orang yang masih sering menyapanya, Pak Surya. Seorang kakek tua penjual bambu yang tinggal di ujung desa. Tapi karena usianya, Pak Surya tak bisa berbuat banyak selain memberi Dika air minum dan roti kering bila sempat. Suatu hari, tubuh Dika jatuh terkapar di jalan desa. Warga yang melihatnya malah menertawakannya, pura-pura sakit, cari perhatian. Udah, biarin aja, nanti juga bangun sendiri. Hanya Pak Surya yang akhirnya menggendong tubuh lemah Dika dan membawanya pulang. Malam itu, Pak Surya memandikan Dika dengan air hangat, membalurkan minyak kayu putih dan memeluknya seperti cucunya sendiri. Dika hanya bisa menangis pelan. "Pak, kenapa semua orang benci aku?" "Bukan semua orang, Nak. Tuhan tidak benci kamu. Percayalah, suatu hari semua ini akan terbalik." Dan malam itu, Dika bermimpi bertemu ibunya yang memeluknya erat. Beberapa minggu setelah dirawat Pak Surya, tubuh Dika mulai membaik. Meskipun belum pulih sepenuhnya, semangat hidupnya tumbuh perlahan. Namun, ada kejadian yang mengubah segalanya. Suatu malam, Pak Surya menemukan sebuah buku tua milik almarhumah Ibu Dika di antara tumpukan barang lusuh. Di dalamnya terdapat catatan, "Untuk anakku, Dika, bila kamu membaca ini, berarti waktuku telah habis. Aku percaya kamu bukan anak lemah. Kamu hanya belum tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Catatan itu disertai resep ramuan herbal dan teknik pernapasan kuno yang dulu diajarkan oleh kakek mereka, seorang tabib. Pak Surya mulai meracik ramuan itu dan mengajarkan pernapasan tersebut kepada Dika. Hari demi hari, tubuh Dika membaik. Tubuhnya yang dulu kurus dan lemah perlahan menjadi kuat. Wajahnya cerah dan penyakitnya hilang sama sekali. Bahkan, daya ingat dan konsentrasinya meningkat tajam. 3 tahun berlalu. Dika kini tumbuh menjadi remaja tangguh, cerdas, dan penuh ide. Ia mulai meracik ramuan herbal sendiri dari tanaman liar di hutan. Ia membuka rumah sehat herbal Dika, membantu warga yang sakit tanpa minta bayaran. Warga desa yang dulu menghina kini berbondong-bondong datang ke tempat Dika, bahkan dari desa-desa lain. Nama Dika pun mulai dikenal luas. Wartawan datang, televisi meliput, dan pemerintah daerah memberikan penghargaan. Bahkan, universitas ternama memberinya beasiswa kehormatan di bidang kedokteran herbal. Saat diwawancara, Dika berkata, "Saya memaafkan semua warga yang dulu membenci saya. Saya hanya ingin satu hal, agar tidak ada anak lain yang merasa sepi dan dihina seperti saya dulu." Pada suatu hari, saat Dika mengisi seminar di kesehatan kota, seorang wartawan bertanya, "Apa rahasia kesuksesanmu?" Dika tersenyum dan berkata, "Dulu, aku anak yatim yang sakit-sakitan dan dihina semua orang. Tapi aku bertahan karena satu orang percaya padaku, kakek Surya. Dan karena satu hal yang tak pernah mati, yaitu harapan."